Assalamualaikum Mbak Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik banget. Ini bersinar ya kayaknya ya, Masya Allah. Tertipu sama handphone ya. Aduh, enggak lah, emang aslinya cantik, Masya Allah. Jadi saya di sini ini mau mewakili banyak banget mungkin Aden lovers ya di luar sana yang banyak ingin bertanya gitu sama Mbak Tiwi ya. Langsung aja kali ya Mbak. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan banget. Ini gimana sih mungkin kunci sukses gitu salah satunya ya dari owner Aden Hijab ini ya. Oke, mungkin langsung aja kita langsung nanya ya. Oke, sebenarnya sejak kapan sih Mbak Tiwi mulai mendirikan brand Aden Hijab ini? Pertanyaan yang sangat keren pertama dan banyak banget yang nanya. Ya, betul. Kebetulan Aden Hijab itu sebenarnya bukan berdiri dari 2015 ya. Dari 2015 itu saya berdiri untuk membuat brand fashion. Bukan brand muslim loh ya, brand fashion. Dimana pada saat 2015 itu saya masih menjadi karyawan honorer dari sebuah perusahaan pemerintah ya, dari dinas pemerintah. Jadi pada saat itu saya tinggal sama orang tua sebelum menikah. Karena penempatan saya sesuai dengan tempat tinggal. Setelah 2015 saya menikah dan itu mengharuskan saya kan ikut suami tuh. Nah, ikut suami ke tempat suami akhirnya bikin tempat kerja saya semakin jauh. Semakin jauh dari penempatan saya dari dinas itu kan. Akhirnya saya semakin menikah, perjalanan jauh, berpikir apa ya, jualan apa ya, usaha apa ya. Nah, di situ juga awal mula saya pengen bisnis baju. Nah, bisnis baju pada saat itu saya nggak langsung bikin baju nih Mbak, nggak langsung bikin merek. Pada saat itu kan belum banyak merek ya, tahun 2015 saya ambil baju jadi gitu. Ambil baju jadi, aku foto, terus aku jual. Dan itu tuh mungkin jalan ya, tuh laris banget produknya. Jadi kalau setiap kali pulang kerja aku foto habis, pulang kerja aku foto habis. Nah di situ tuh sama suami berpikir, suami tuh pikir, Dek kenapa kita nggak bikin baju sendiri aja, nggak harus kalau bahasanya tuh pulakan gitu, nggak harus pulakan baju jadi, kita beli bahan kita bikin. Nah pada saat itu bikin, cari penjahit, terus bikin nggak langsung bikin baju nih Mbak, bikinnya tuh kayak celana-celana culot gitu-gitu. Terus pada saat 2015 itu kan nggak ada mereknya tuh. Nah nggak ada mereknya, akhirnya kan sayang banget ya lihat orang pakai baju kita tapi nggak ada mereknya. Akhirnya aku kasih nama merek Anggraini. Pada saat 2015 itu masih susah banget Mbak nyariin orang yang bikin label Anggraini, label di baju. Nggak tahu bener-bener tuh mau bikin di mana, nggak kayak sekarang kan sudah menjamur di mana-mana kan kayak gitu. Nah dikasih nama lah Anggraini. Setelah 2015 akhir, pada saat saya mau akan mengajukan hak paten, ternyata disuruh ganti dan akhirnya aku gantilah si Aden. Sebenarnya jadi Aden itu memulainya dari pertengahan 2016 sih. Ada fotonya di Instagram. Itu pertama kali aku beli label Aden. Masya Allah, berarti bisa dikatakan membangun Aden ini gara-gara keterpaksaan karena jauh dari lokasi kerja gitu ya Mbak? Tapi sekarang udah gak terpaksa. Masya Allah, luar biasa banget ini ya. Masih ada pertanyaan lagi ya? Ada dong, karena ini Aden lover sebenarnya banyak banget nih Mbak. Pengen tahu tentang gimana sih Mbak Tiwi gitu sebagai owner. Oke, lanjut ya. Kenapa Aden Hijab Mbak? Pertanyaan banyak banget itu. Kenapa Aden Hijab dan apa artinya Aden? Itu banyak banget kalau yang nanyain Mbak Aden itu apa sih? Nah jadi gini, awal mula merintis itu sebenarnya mengganti ya, lebih tepatnya mengganti Anggraini menjadi Aden, itu aslinya sebenarnya surga Eden. Oke. Ya, kalau ada kekeliruan mohon dikoreksi. Jadi pada saat itu sebenarnya Eden. Nah setelah mau berjalan, saya sama suami tuh mikir nanti akan ada pro dan kontra nggak ya kalau kita pakai nama ini, kan kita tahu sendiri ya nama itu adalah nama yang suci dan akan kita pakai selamanya. Jadi ya udah deh, karena
takut pro dan kontra, kita ganti aja jadi Aden gitu. Aden. Nah, pada saat Aden itu nanti akan banyak nanya, Mas, siapa sih Aden itu apa ya udah. Jadinya kita mikir aja, oh yaudah Aden itu aku dan engkau. Masya Allah. Sekarang tuh aku dan engkau, aku dan Aden lovers, aku dan mitra-mitra hebatnya Aden, dan aku dan semua tim-timnya Aden gitu. Dan di situ juga ada Anggraini-nya kan, karena pada saat itu customer Anggraini itu udah banyak, Mbak, udah banyak banget yang pakai bajunya Anggraini. Jadi biar tidak menghilangkan identitas, jadi kita berpikir ya udah deh kasih namanya Aden by Anggraini. Masya Allah, akhirnya jadi sampai sekarang Aden Hijab by Anggraini ya, Kalau di Mbak. labelnya Aden by Anggraini Anggraini aja. Oh, Masya Allah, Aden by Anggraini gitu ya. Labelnya Aden by Anggraini. Oke, tetap tidak menghilangkan. Oh iya, tetap tidak menghilangkan identitas ya sejak awal. Betul. Oke, masih banyak banget nih pertanyaannya Mbak Tiwi, lanjut ya. Sebelum ada Aden Hijab nih, Mbak Tiwi itu sebenarnya sosok yang seperti apa sih? Sosok yang seperti apa sih? Masya Allah, yang cantik seperti peri gitu ya. Jadi sebenarnya wajar ya. Jadi sebenarnya setiap diri orang itu tidak ada yang murni mempunyai jiwa bisnis. Jadi banyak orang, nggak satu dari 1000 orang itu pasti benar-benar berani untuk mengambil bisnis. Tapi di saat mulai merintis nggak ada. Jadi sosokku yang dulu itu adalah sosok yang penakut, nggak berani ngambil keputusan, dan mau mikir aja harus 1000 kali lipat gitu loh. Jadi nggak ada. Terus basicnya orang tua aku kan seorang PNS ya. Jadi mereka juga menerapkan saya itu adalah mau jadi PNS. Makanya saya disekolahkan ke bidanan nih, Mbak. Oh, iya. Masya Allah. Belum, Mbak. Jadi saya tuh lulusan bidanan karena dari orang tua maunya saya menjadi PNS. Berarti berpindah jalur gitu ya istilahnya ya, Mbak. Jadi karena basic, sedangkan itu bertolak belakang sama basic suami, di mana dia itu nggak ada niatan pengen jadi PNS, mau jadi usaha gitu, pengennya usaha. Jadi karena aku punya punya kemampuan untuk ke situ, keinginan untuk usaha, didorong sama suami, akhirnya semakin kesini semakin berani mengambil keputusan gitu. Jadi kalau ditanya sosoknya yang sekarang, bukan sosok yang pemberani juga sih, sosok yang sekarang lebih berani mengambil keputusan. Makanya Aden Hijab bisa sejauh ini dengan banyak tim ya, terutama bukan karena saya saja yang di dalamnya, karena banyak tim yang membawanya semakin kuat. Mau nggak mau, karena sekarang timnya banyak, harus berani mengambil keputusan. Betul banget. Itu juga mungkin buat Aden lovers ya yang di luar sana yang ingin memulai bisnis mungkin tapi masih dengan banyak ketakutan, mungkin bisa dilihat dari sosok Mbak Tiwi ini ya, Masya Allah. Dari sosok saya sih, yang namanya orang mau bisnis, kalau takut wajar, tapi harus berani mengambil keputusan, karena setiap usaha, setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada resiko. Lanjut ya, Mbak. Mengapa sih Mbak Tiwi ini fokusnya terhadap busana muslim gitu di Aden? Sebenarnya itu pertanyaan juga ya, kenapa fokus busana muslim? Sebenarnya nggak yang fokus banget busana muslim dari awal ya. Dari awal itu malah bikin bajunya aku tuh bikin bajunya malah untuk Aden lebih ke celana-celana, motif gitu kan, bisa dilihat di Instagram, Facebook lama saya itu lebih ke bikin celana inner dari motif-motif. Nah, karena pada saat itu jalan banyak yang nanyain, Mbak, kenapa nggak bikin gamis gitu kan? Akhirnya bikin gamis. Setelah bikin gamis, pada nanyain, Mbak, nggak satu set sama jilbabnya gitu. Akhirnya satu set lah sama jilbabnya. Setelah berjalan, ternyata memang Aden itu jalannya di busana muslim. Terus tambahan kan ya, kalau Aden Indonesia itu jadi kiblatnya brand muslim. Betul. Jadi semoga aja ya dengan Aden Hijab sekarang sudah berfokus di busana muslim, akan membawa kita lebih jauh lagi. Amin, gitu ya. Berarti nggak serta-merta mendirikan Aden langsung berfokus mau ke gamis, dress gitu, nggak ya? Sekarang juga nanti akan ada produk-produknya Aden Hijab seperti perlengkapan kebutuhan perempuan. Oke. Jadi nggak cuma tentang gamis lah istilahnya ya. Oke.
Mbak Tiwi, mungkin banyak banget ya Aden lovers di luar sana yang penasaran gitu. Sebenarnya apa sih inspirasinya Mbak Tiwi buat bisa nyiptain karya-karya dari Aden Hijab gitu loh? Gitu ya. Sebenarnya kalau soal inspirasi dan karya itu sebenarnya semua sudah bukan murni karya saya ya. Jadi ada tim divisi desain. Kemungkinan saya bikin baju di Aden 1 minggu berapa kali, 1 bulan berapa kali kan. Sungguh luar biasa itu inspirasinya. Jadi ada tim desain yang luar biasa hebat juga yang bantuin saya bikin desain. Terus kalau ditanya soal inspirasi, yang pasti inspirasi setiap orang itu beda-beda. Kadang harus liburan dulu baru dapat inspirasi, kadang harus kerja dulu baru dapat inspirasi. Kalau aku tuh lebih tergolong orang yang mendapatkan inspirasi secara random. Orangnya juga random kan, mau-maunya aja, mau kemana, mau gimana gitu. Jadi tahu-tahu nih dapat inspirasi malam-malam itu harus langsung dicatat, terus harus langsung disampaikan nih ke anak-anak tim. Mbak, kita mau bikin baju ini bagus gak ini gitu. Jadi lebih ke random aja ya, jangan ditanyain inspirasi. Itu ya Aden lovers ya, catat itu ya. Random mungkin Aden lovers juga bisa mencontoh ya, random. Jadi cuan gitu ya. Iya betul banget. Oke, next nih. Masih ada banyak ya pertanyaannya? Banyak banget Mbak. Siap ya Mbak? Oke, sebenarnya tuh siapa sih support systemnya Mbak Tiwi nih? Support system yang pertama adalah support systemnya diri sendiri, ya enggak? Tidak mungkin kan kita bisa bergerak kalau diri kita sendiri aja malas. Betul. Jadi yang utama adalah diri sendiri, jangan mengharapkan dikasih support. Ayo semangat sayang, aduh, boro-boro gitu kan. Iya. Harus itu, tapi orang-orang di sekitar kita juga harus positif mendukung. Betul sekali. Hal-hal yang akan kita lakukan selama itu hal-hal bagus itu better didukung. Seperti yang alhamdulillah saya dapatkan, saya dapat support system dari suami, dari orang tua, dan sekarang support systemnya banyak banget. Ada dari tim pusat, ada dari mitra juga support system. Masya Allah. Aden lovers. Kenapa sih? Karena baru launching hari kemarin aja udah ditanyain, Mbak, launching produk barunya itu kapan? Antusiasnya. Saya nggak ada waktu. Iya betul. Orang-orangnya juga mengharapkan kita terus produktif. Betul sekali. Jadi intinya support system yang paling utama adalah diri sendiri ya Mbak. Dan juga carilah orang-orang atau lingkungan yang bisa mendukung kita gitu ya. Masya Allah. Catat banget nih buat miminnya ya. Oke. Ini ngomongin kepercayaan nih Mbak. Gimana sih caranya Mbak Tiwi buat jaga kepercayaan dari Aden lovers semua? Jadi sebenarnya kepercayaan seseorang itu timbul karena ada sesuatu yang baik gitu kan ya. Pertama yang saya terapkan untuk Aden, yang pertama adalah menjaga keamanan, karena tahu sendiri ya produknya Aden adalah produk pre-order di mana kita tampilkan dulu gambar-gambarnya, baru mereka akan memberikan DP kepada kita. Jadi kita menjaga keamanan mereka, di mana produk yang mereka bayarkan 50% dan produk yang mereka inginkan itu sudah pasti akan mereka dapatkan di tanggal sekian akan ada pengiriman. Jadi seperti informasi dari awal itu sudah jelas, informasinya segala macam informasi itu dari awal sudah jelas. Itu yang pertama. Terus untuk yang selanjutnya adalah memberikan ekspektasi di luar ekspektasi, produk di luar ekspektasi. Gimana maksudnya? Kita misalnya nih, fotonya Aden kan cantik. Betul banget. Reviewnya juga bagus. Masya Allah. Maksudnya kita kasih tahu kan, bahannya ini itu. Tapi sebenarnya kita mengharapkan ekspektasi mereka itu jauh lebih bagus daripada yang mereka lihat. Betul. Ketika barangnya sampai, mereka tuh pasti, Mbak, ternyata bahannya bagus banget, ternyata desainnya bagus, ternyata jahitannya rapi. Nah, itu yang selalu aku lakukan, menjaga ekspektasi mereka jauh di luar realitanya. Maksudnya, hasilnya apa, realitanya bagaimana. Oke, jadi dari poin-poin yang mungkin tadi Mbak Tiwi sampaikan itu kepercayaan itu bisa jadi salah satu kunci kesuksesan bisnis gitu ya Mbak. Dan juga kita harus memanfaatkan media sosial yang sudah tersebar luas untuk mengiklankan branding produk kita. Seperti contohnya
kita tuh harus ngasih tahu nih ke orang-orang kalau produk kita itu terjual banyak. Untuk apa? Bukan untuk pamer, tapi lebih kepada ngasih kepercayaan kepada mereka. Ini loh produknya Aden banyak diminati. Akhirnya kan mereka seperti, wah bajunya bagus apa, kualitasnya oke apa gitu. Jadi itu juga penting buat kita dengan menggunakan banyak selebritis untuk memakai produk-produk kita, juga itu akan menimbulkan kepercayaan dari customer. Dan poin pentingnya nih adalah menjaga kualitas. Itu yang harus kita tekankan nomor satu dan akan selamanya menjadi nomor satu. Di tengah apapun kondisinya, kualitas adalah nomor satu. Jadi ketika mereka sudah pernah pakai, mereka akan beli lagi. Tidak mungkin mereka punya banyak koleksinya ada di lemari kalau memang kualitasnya nggak bagus. Ya betul banget, setuju banget. Itu bisa dicatat ya untuk Aden lovers semuanya di luar sana ya. Salah satu kunci kesuksesan adalah menjaga kualitas, menjaga ekspektasi para customer ya Mbak, dan juga menjaga amanah agar mereka selalu percaya kepada brand kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa banget ini ya. Oke, lanjut Mbak. Ini kan Aden kan bermitra gitu ya Mbak konsepnya. Oke, sebenarnya peran penting mitra dalam bisnisnya Mbak Tiwi itu gimana sih? Gini ya, jadi bisnisnya Aden Hijab adalah B2B. B2B, oke. Jadi Aden Hijab tidak menjual produk langsung kepada customer. Berarti kita melalui mitra dulu, dari mitra baru akan dikirimkan ke customer. Begitu pentingnya, seberapa penting sih Mbak? Itu sangat penting. Karena mitra itu menjadi wajah dari Aden Hijab, wajah pelayanan, wajah kepercayaan. Jadi ketika hal itu penting, berarti kita harus sama-sama bersinergi. Jadi apa ya namanya? Menurutku mitra itu segalanya. Makanya untuk semuanya mitra Aden Hijab di sana yang luar biasa. Terima kasih banyak karena tidak mungkin ada kesuksesan tanpa mitra-mitranya Aden Hijab yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa banget. Ini peran mitra udah seperti keluarga gitu ya Mbak. Jadi kita kayak apa ya namanya? Setiap produk yang launching berhasil atau tidaknya itu juga peran mitra sangat penting. Masya Allah, luar biasa banget. Oke, lanjut. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Tiwi. Banyak ya? Banyak dong. Oke, strategi apa sih yang dilakukan dalam persaingan brand saat ini? Mengenal, kita tahu juga ya Mbak, saat ini brand kan luar biasa banget ya, di mana-mana bermunculan juga brand baru gitu. Banyak banget. Ini strategi apa sih yang dilakukan sama Mbak Tiwi dalam persaingan antar brand-brand ini? Seperti yang tadi sudah dibahas di atas ya, bahwa menjaga kepercayaan adalah menjadi poin strategi nomor satu untuk kita. Jadi poin-poin yang tadi itu penting banget. Terus ketambahan lagi, kita itu selalu harus berinovasi. Jadi tidak peduli lah ya, ibaratnya mau dicontoh mau apa, nggak usah memperdulikan kanan kiri. Yang penting kita fokus aja berinovasi. Ketika kita berinovasi, mengeluarkan produk-produk yang pasar inginkan, itu insya Allah akan terus berkibar lah ya. Akan terus betul, akan terus berlangsung ya. Terus jangan terlalu melihat pesaing ya. Lebih fokus ke karya sendiri gitu ya. Kalau kita tuh bikin baju susah-susah, terus banyak yang sama, banyak yang mencontoh. Fokus aja dengan jalan kamu sendiri. Betul, itu ya teman-teman, fokus sama jalan kamu sendiri itu mungkin jadi kunci strategi utama kalian gitu ya. Tadi kan udah banyak banget ya tentang strategi, tentang gimana cara jaga kepercayaan. Nah, yang belum ditanyain nih Aden lovers semua nih, mungkin kendala apa aja sih yang dihadapi Mbak Tiwi di dunia fashion ini? Nomor satu adalah persaingan harga sih. Karena kita tahu sendiri ya, produknya Aden itu produk menengah ke atas. Jadi saya tuh nggak bisa berpartisipasi dalam pasar yang luar biasa persaingan. Iya, betul. Jujur, karena kalau memang Aden harus ikut berpartisipasi ke mereka persaingan harga, itu pasti akan menurunkan kualitasnya. Karena dari segi material, segi produksi, semuanya standarnya Aden itu sudah sendiri. Jadi tidak bisa aku harus menyamakan mereka untuk menjual produknya Aden murah untuk menyamakan mereka, itu sungguh nggak bisa. Nah, itu sebenarnya jadi kendala. Dan pasar fashion kan luas ya, banyak banget. Apalagi tahu sendiri Aden dibahas kita menggunakan mitra. Jadi pasarnya itu ya banyak dari mitra. Jadi
kendalanya memang harga sih, tapi sebenarnya bukan jadi kendala. Insya Allah Aden Lovers ngerti ya, ada harga ada kualitas. Oke, setelah banyak banget tadi ya pertanyaan ya yang udah dijawab sama Mbak Tiwi, ini mungkin terima kasih banget ya Mbak Tiwi udah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari. Aku juga cuma sharing ya, jadi ambil dari sisi baiknya dan buang kalau ada sisi nggak baik. Siap, ini ya semoga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa bermanfaat untuk Aden Lovers, untuk teman-teman semua. Iya, yang pada kepo juga ini ya. Oke, udah. Oke, ini mungkin yang terakhir nih Mbak, yang terakhir. Apa sih mimpi terbesar Mbak Tiwi sebagai owner Aden Hijab? Kalau mimpi terbesar saya sendiri itu meninggal husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah, cita-cita semua umat muslim ya Mbak. Mimpi terbesar kita adalah itu kan. Tapi untuk mimpi terbesar menjadi owner dari Aden Hijab itu harapan atau mimpinya itu ingin Aden Hijab jauh lebih dikenal banyak orang, lebih dikenal meluas sampai ke sudut bumi bahkan. Masya Allah, siap. Buminya di mana sih? Sudut bumi di mana ya Mas? Nggak tahu ya. Jadi punya mitra yang tersebar di seluruh dunia. Masya Allah. Menjadi salah satu tidak muluk-muluk ya. Menjadi salah satu brand muslim yang terbaik juga di Indonesia. Dan yang pastinya bisa membawa Aden Hijab go internasional. Amin. Dan yang pasti terakhir bisa memberikan banyak manfaat dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Amin. Masya Allah, luar biasa banget ya. Semoga Mbak Tiwi bisa mewujudkan mimpi. Bukan aja Mbak Tiwi, kita semua keluarga Aden Hijab. Karena kita sudah bagiannya sudah besar. Iya betul banget. Owner, tapi ada tim, ada mitra, ada semuanya. Dan semoga kita bareng-bareng bisa merangkul Aden Hijab untuk membawanya lebih baik lagi. Amin. Semoga mimpi dari keluarga Aden Hijab ini bisa terwujud ya. Oke. Akhirnya nih Mbak udah selesai ya. Terima kasih banyak loh Mbak Tiwi sudah bersedia menjawab 1000 pertanyaan yang diajukan. Diajukan sama Aden Lovers semua ya. Oke, mungkin udah ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiwi. Sama-sama. Ya udah semuanya. Assalamualaikum. Bye.